Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Basri Ramadhani, NPM 2131409 PM. Saya merupakan mahasiswa Teknik Lingkungan dan saya di sini akan menjelaskan perspektif saya yang merupakan mahasiswa Teknik Lingkungan terhadap perencanaan permukiman perkotaan. Dalam membuat perencanaan permukiman perkotaan, diperlukan dukungan lingkungan dalam mewujudkannya. Dalam artian, setiap kebijakan dalam perencanaannya harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun ekosistem yang ada, karena lingkungan yang baik dapat memberikan timbal balik yang juga menguntungkan manusia. Di sini, berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan permukiman perkotaan. Yang pertama yakni tingkat polusi dan pencemaran, yang kedua yakni pengelolaan limbah B3, yang ketiga yakni sistem drainase, yang keempat keseimbangan ekosistem, dan yang terakhir adalah pemanfaatan dan ketersediaan air bersih. Kita bahas yang pertama yakni tingkat polusi dan pencemaran. Dalam hal tingkat polusi dan pencemaran, sebelum limbah dibuang begitu saja ke lingkungan, perlu diperhatikan ambang batas yang diperbolehkan agar suatu limbah dapat dibuang secara langsung, dan diperlukan adanya pemantauan kualitas. Tujuannya adalah agar lingkungan tempat pembuangan tersebut tidak menjadi tercemar dan merusak ekosistem yang berada di wilayah tersebut. Dan hal ini juga berlaku untuk limbah domestik. Dan yang kedua, yakni pengolahan limbah B3. Dalam hal pengolahan limbah B3 yang biasanya berasal dari pabrik dan kawasan industri, perlu adanya tempat pengolahan dan penyimpanan khusus yang jauh dari area permukiman, karena limbah ini sangat berbahaya dan menimbulkan dampak yang besar ketika dibuang begitu saja, seperti contohnya limbah HCl atau asam klorida yang dibuang secara langsung ke sungai. Di sini akan berakibat turunnya derajat keasaman atau pH, sehingga banyak spesies flora maupun fauna yang akan mati karena tidak dapat beradaptasi di lingkungan tersebut. Untuk selanjutnya yakni perancangan saluran drainase. Untuk perancangan saluran drainase perlu dibuat rancangan yang baik, seperti memperhatikan kontur tanah, saluran lintasan, maupun debit air dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar air hujan yang masuk dapat mengalir dengan baik dan tidak berkumpul di satu titik, sehingga tidak menyebabkan berbagai macam masalah seperti salah satunya banjir. Kemudian yang keempat yakni menjaga keseimbangan ekosistem. Di sini menjaga keseimbangan ekosistem perlu adanya pemantauan dan pengendalian tiap-tiap populasi. Tujuannya agar tiap populasi tersebut bisa bertahan. Karena jika terdapat gangguan dalam ekosistem seperti contohnya di sini peningkatan populasi tikus yang merupakan konsumen tingkat pertama, maka produsen seperti padi akan berkurang secara drastis. Jadi pengurangan populasi dengan memperbanyak predator alaminya seperti kucing ataupun ular bisa menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi hal tersebut. Dan yang terakhir yakni pemanfaatan dan ketersediaan air bersih. Dalam pemanfaatan dan ketersediaan air bersih perlu memperhatikan baku mutu dan kuantitasnya, seperti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Dan penyaluran air secara komunal harus dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi penyaluran secara komunal di sini penyaluran secara umum seperti menggunakan pipa atau PDAM, serta pemanfaatan air tanah juga perlu dikontrol dengan tujuan agar ketersediaan air tanah dapat terjaga dan kualitasnya bisa terjamin sesuai dengan undang-undang yang telah disebutkan tersebut. Jadi sekian perspektif saya yang merupakan mahasiswa Teknik Lingkungan terhadap perencanaan permukiman perkotaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.